Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah saya berikan di video sebelumnya, yaitu di video yang berjudul Aturan Pencacahan pada Bilangan. Nah, di sini waktu itu sudah saya sampaikan ada 5 soal, dan saya yakin kalau yang sudah paham dengan baik, kita langsung membahas ke 5-5-nya di video kali ini. Namun bagi kalian yang baru menemukan video kali ini, maka agar lebih paham dengan baik, maka silahkan kalian pelajari dulu mengenai pencacahan bilangan yang link videonya akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, diberikan angka 2, 3, 5, 6, 8. Banyaknya bilangan 3 angka jika boleh berulang. Oke, saya rasa kalau yang nomor 1 sama nomor 2, A sama B tidak begitu bermasalah, karena waktu itu ini level yang tidak terlalu sulit ya. Karena di sini 3 angka dan ini ada 5 bilangan. Boleh berulang, artinya posisi untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti untuk ratusan tentu ada 5 pilihan, yaitu kelima angka ini. Ya, kalau mau dituliskan ya berarti 2, 3, 5, 6, 8. Misalkan kita sudah memilih angka 2 untuk posisi yang ratusan, maka angka 2 tetap boleh dipilih lagi di sini. Artinya tetap 5 pilihan. Misalkan lagi kita memilih angka 5 nanti, ya. Untuk angka satuan sama persis, tidak ada pengaruhnya, yaitu untuk pilihan tetap 5, ya. Sehingga tinggal kita kalikan saja, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 bilangan, ya. Itu untuk soal yang nomor 1 atau nomor A. Kemudian langsung kita masuk ke yang B, yaitu tidak boleh berulang. Ya, ingat tidak boleh berulang artinya tidak boleh ada angka yang muncul lebih dari 1 kali. Ini untuk posisi ratusan, ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Sama dengan yang A tadi untuk bagian awalnya. Jadi untuk ratusan semua angka bisa menempati posisi ini. Artinya ada 5 pilihan, yaitu 2, 3, 5, 6, 8. Misalkan kita akan memilih angka 2 sebagai bilangan pertama, karena di sini kasusnya adalah tidak boleh berulang, maka angka 2 tidak boleh lagi muncul di sini. Artinya angka yang boleh muncul hanya 3, 5, 6 maupun 8. Sehingga ada berapa pilihan? 4 pilihan. Oke ya, tidak ada masalah. Misalkan kita memilih angka 6 sebagai angka puluhannya, ya. Maka yang penting 2 sama 6 tidak muncul lagi di angka satuan, ya. Berarti yang bisa muncul tinggal 3, 5 sama 8, ya, yaitu ada 3 pilihan. Ketiga angka yang di dalam kotak tinggal kita kalikan 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 bilangan, ya. Itu untuk yang tidak boleh berulang. Saya rasa 2 soal yang pertama masih cukup mudah kalau yang sudah paham dengan baik video saya sebelumnya. Kita next langsung ke yang C. Tidak boleh berulang, tapi nah ini yang harus dipahami adalah lebih dari 400. Artinya kalau bilangannya 3 angka dan lebih dari 400, berarti bilangan yang bisa menempati posisi ratusan ya hanya boleh 5, 6 sama 8, ya. Untuk 2 dan 3 tentu tidak boleh karena nanti menyebabkan kurang dari 400, ya. Karena yang diminta lebih dari 400 berarti untuk posisi ratusan hanya bisa diisi oleh angka 5, 6 atau 8. Sehingga hanya ada berapa pilihan? Ya, tentu 3 pilihan, ya. Lalu seperti tadi kita bayangkan bahwa anggap aja 5 yang kepilih sebagai angka ratusannya. Artinya selain 5 boleh menempati angka di sini. Hati-hati untuk yang puluhan tidak kemudian jadi tinggal 2, ya. Karena di sini 2 dan 3 harus atau boleh muncul lagi di sini, ya. Berarti kalau 5 tidak boleh muncul, berarti untuk angka puluhan tinggal 2, 3, 6 maupun 8, ya. 2 sama 3 sekarang jadi boleh di tengah. Berarti ada berapa pilihan? Tentu 4 pilihan. Misal kita pilih angka 2, berarti 5 sama 2 yang penting nggak boleh muncul lagi. Berarti tinggal
3 pilihan ya, tinggal dikalikan saja. 3 kali 4 kali 3, 3 kali 4 12, kalikan 3 36 bilangan ya. Oke, yang masih kesulitan ya tentu memang paling gampang untuk lebih konkret menggunakan diagram cabang ya, tapi itu jelas cara yang kurang efektif kalau di soal-soal seperti ini ya. Kita lanjut untuk yang D, tidak boleh berulang dan syaratnya adalah ganjil. Ganjil artinya yang penting angka belakangnya juga harus ganjil. Dari opsi angka yang tadi ada di sini, yang bisa menempati posisi satuan atau yang merupakan bilangan ganjil tentu hanya ada 2 sama 5. Seperti kemarin ya, saya sampaikan kalau ada kasus seperti ini, berarti kita pengisiannya dari belakang dulu. Ya, berarti yang bisa mengisi angka satuan hanya 2 pilihan, yaitu 3 atau 5. Sehingga kita di sini isi angka 2 ya, 3 sama 5, ada 2 pilihan. Misalkan angka 3 sudah kepilih, berarti yang penting selain 3 ya. Di antara kelima angka ini semuanya boleh selain angka 3. Berarti ada 4 pilihan. Misalkan yang kepilih adalah angka 6, ya 3 sama 6 yang penting nggak boleh muncul lagi, sehingga tinggal 3 pilihan ya. Kita kalikan lagi semuanya untuk banyaknya bilangan tidak berulang yang ganjil, yaitu tinggal 3 kali 4 kali 2, yaitu tentu adalah 24 bilangan. Oke, kita sampai soal terakhir. Secara umum untuk yang A, B, C, D sangat mirip dengan contoh yang saya bahas di video sebelumnya, sehingga mayoritas saya rasa tidak akan begitu kesulitan. Hanya sedikit berbeda untuk nomor 5, yaitu kita punya beberapa syarat, yaitu syarat pertama tidak boleh berulang. Kemudian syarat kedua adalah kurang dari 500. Dan syarat yang terakhir adalah genap. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, maka saran saya tidak masalah ketika kita menggunakan visualisasi atau logika menggunakan diagram cabang ya. Jadi kalau nanti menggunakan diagram atau pengisian kotak, silakan nanti akan saya bahas, tapi akan saya jelaskan dulu kalau menggunakan versi diagram cabang. Di sini yang bisa kita urut terlebih dahulu adalah kurang dari 500. Berarti di antara kelima angka ini yang bisa mengisi angka ratusan hanya 2 ya, yaitu angka 2 sama angka 3. Maksudnya ada 2 pilihan. Berarti kita cek yang angka depannya 2. Ya, kita bagi 2 kelompok. Kalau angka depannya 2 untuk ratusan, ini nanti puluhan dan ini satuan. Kalau angka depannya harus 2, berarti untuk puluhan ya, karena tidak boleh berulang, semua angka di sini selain 2 berarti bisa, yaitu 3, 5, 6, dan juga 8. Kemudian untuk angka satuan, karena yang diminta adalah genap, berarti kalau angka depannya sudah 2, berarti sisa genapnya tinggal 6 sama 8 ya, berarti ini bisa bercabang ke 6 sama ke 8, yaitu maksudnya 236 sama 238. Kemudian kalau 5 berarti bisa sama, bisa 6, bisa 8. Kemudian untuk yang angka 6 berarti bisa ke 8 saja, termasuk yang 8 berarti hanya bisa ke 6. Sehingga kalau angka depannya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya ada 6 bilangan. Nah, kemudian kalau angka depannya 3 ya, karena di sini kurang dari 500, berarti 3 pun boleh. Kalau angka 3 menempati posisi ratusan, berarti untuk puluhan sama ya, selain 3. Berarti bisa 2, kemudian 5, 6 sama 8. Lalu karena di sini yang diminta adalah genap, kalau sudah 3 sama 2 tentu bisa bercabang ke 6 sama 8 ya. Ini tentu untuk posisi satuan. Kemudian kalau 3 ke 5, nah ini bisa nyabang 3. Angka satuannya bisa 2, bisa 6, bisa juga 8 ya. Dengan cara yang sama, ini bisa 2, bisa 8, kemudian ini bisa 2, bisa 6. Sehingga total 2
3, 2, 2. Berarti ada 9. Nah, ada 9 bilangan. Berarti total untuk angka nomor E, jawabannya adalah 6 sama 9, yaitu 15 bilangan. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal model seperti ini, kalau kita pengisiannya dari depan, nanti akan menimbulkan ambigu ya. Ternyata kalau angka depannya 2 sama angka depannya 3, menimbulkan hasil yang berbeda. Yang ini 6, yang ini 9. Maka kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini. Ratusannya harus 2. Jadi memang kita semacam membuat jadi 2 kasus, ya. Berarti kita butuh 1 kotak lagi yang angka depannya 3. Nah, kalau yang kita maksud adalah angka ratusannya harus 2, berarti kita buat tanda seperti ini. Nah, ini bukan berarti pilihan di angka ratusan 2, bukan, tapi angka ratusan harus 2. Berarti tinggal nanti kita pilihan untuk satuan dan puluhannya. Untuk yang kedua, kalau angka ratusan harus 3 ya. Nah, 3 sama 2 di blacklist ya, semacam itu. Oke, kita masuk ke yang pertama tadi. Oke ya, kita anggap aja kita tidak melihat ini hanya untuk penjelasan tadi. Logikanya seperti ini. Kalau angka depannya adalah 2, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau masalah ganjil maupun genap, pengisiannya harus dari belakang dulu. Berarti, kalau angka 2 sudah menempati posisi ratusan, pengisiannya sekali lagi harus dari genap dulu. Berarti opsi genap hanya tinggal 6 sama 8. Berarti hanya ada 2 pilihan, yaitu 6 sama 8. Misal 6 sudah kepilih. Ya, berarti untuk angka yang tengah, ya, yang penting selain 2 sama 6. Ya, berarti selain 2 sama 6 artinya ada 3 pilihan. Jadi yang dikalikan kalau 2-nya di blacklist seperti ini tidak ikut kita kalikan, hanya kita kalikan 2 sama 3-nya. Yaitu 3 sama 2. Maka 6 bilangan. Seperti yang kalau kita menggunakan diagram cabang ini. Terakhir untuk yang kasusnya angka 3 juga sama. Kalau angka depan sudah 3, maka opsi untuk angka satuan ada 3 kemungkinan, yaitu 2, 6, atau 8. Berarti kita isi 3 pilihan. Misal kita anggap yang kita pilih adalah angka 2. Jadi bebas ya, mau angka 6 mau angka 8 sama saja. Berarti yang penting angka 3 sama 2 tidak muncul lagi. Berarti tinggal 3 pilihan, yaitu 3 kali 3. Itu sama dengan 9. Persis kalau tadi kita menggunakan diagram cabang. Berarti kalau ada kasus seperti ini, berarti masing-masing kasusnya tinggal kita jumlahkan. 6 sama 9. Berarti ada 15 bilangan untuk kasus soal yang E. Seperti itu ya untuk penjelasan dari kelima soal berikut. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya siswa kelas 12 yang sedang materi pencacahan. Sekian untuk penjelasan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.